Ka'bah tuh jadi kayak kecil. Nangis aku, Beb. Langsung ngerasa, ya Allah ya Rabbi, iya umatmu, hambamu ini sebanyak ini. Apa yang membuat aku ngerasa pantas untuk engkau kabulkan semua doa aku? Aku ini siapa? Nengok ke langit aku. Ya Allah, ini Ka'bahmu. Izinkan aku pasrah, izinkan aku untuk memeluk Ka'bahmu gitu. Kamu diperintahkan menyembelih hewan kurban. Ya. Tapi yang sebenarnya disembelih bukan hewan kurban. Ya. Tapi kehewanan dalam diri kamu. Ya. Ego, ketamakan, dan lain sebagainya. Dan akhirnya berangkat 500, pulangnya 500. 501. Habib dan Tabib di sini bersama Dokter Haji Gia. Masya Allah, ada tambahan kelar jadi Haji Gia. Berarti Dokter Gia ya. DRH Gia. Padahal itu bukan keahlianku. DRH itu kan dokter hewan ya. Oh, iya. Aku dokter manusia. Berarti gini aja, Dokter atau Haji Dokter Gia. Haji Dokter Gia. Jadi kan ada yang bilang, oh kalau aku nggak mau dipanggil Haji. Tapi menurut aku make sense juga kalau mau dipanggil Haji. Karena biar jadi dakwah. Gitu Syiar, ya. motivasi untuk yang belum haji untuk Tidak berangkat ragu haji. untuk daftar. Betul. Tuh, kalau daftar sekarang, berangkat tuh masih berapa tahun yang lalu kan, jadi excited. akan depan. Iya, 10 15 tahun yang lalu, tahun ke depan justru. Nah, sama untuk jadi kesadaran buat yang udah haji agar menjaga sikapnya, kemabrurannya. karena utamanya dari ciri orang yang mabrur kata Nabi Muhammad itu jadi sopan dalam berkata-kata, Yes. dan baik dalam bersikap. Yes, dan lebih menderma. Lebih berderma. Jadi memberi makan orang yang membutuhkan. Betul. Perubahan itu signifikan gitu. Betul, memberi makan bergizi dan gratis kepada orang lain. Iya, betul. Dokter Gia, Sertifikat haji itu aku tanamkan saja ke dalam hati, tidak usah ditulisin di depan nama. Aku yang bilang diriku, aku udah haji. Dokter Gia. Bagus banget. Jadi aku itu ucapan aku, predikat aku ke diri sendiri. Dengan itu aku menjaga diri sendiri. Iya. Tidak usah ditulisin di depan. Oh, betul. Tidak usah ditulisin di nama. Jadi kesadaran ya. Oh, ya aku udah haji. Iya. Itu kata Nabi Muhammad, kalau kamu sedang berpuasa dan kamu mau marah kepada orang lain dan marah itu bisa menghanguskan pahala puasa kamu, maka katakan inni shaim. Kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain. Sesungguhnya aku sedang berpuasa dan orang berpuasa seharusnya tidak marah. Ya, jadi itu. kesadaran ya. Gelar hajinya bukan ke orang tapi ke diri Inside, sendiri. ya, inside. Saya haji loh. Karena ada orang bilang, kenapa gelarnya cuma haji gitu? Lah puasa juga sebenarnya bergelar, tapi berupa kesadaran ke diri ya. Inside. Nah dokter, jadi sunnahnya orang itu haji ketika pulang, jadi ada 3. Pertama, itu saling mendoakan agar diampuni dosa-dosanya. Yes. Karena orang yang hajinya diterima, insya Allah seperti Dokter Gia nih yang mabrur, itu diampuni dosa-dosanya dan bisa mendoakan orang lain agar diampuni dosa-dosanya. Dan katanya masih diiringi malaikat selama 40 hari. Betul, makanya jadi kita aku bagi-bagi malaikat. Betul. Asal lu jangan malaikat maut ya. Jadi makanya kita suruh bersalaman ketika bertemu dengan orang yang pulang haji. Jadi pertama, request aku, tolong doakan kita semua. Aku doakan di sana dan di sini, aku doakan untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan dan untuk kesehatan. Amin. Buat semua penonton juga ya. Buat semua penonton juga. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi yang berangkat haji ketika pulang itu sunnahnya dari Nabi Muhammad adalah memberi hadiah sebagai oleh-oleh. Ya, iya, betul. Bukannya aku minta ya, tapi ini aku jelasin aja. Dan jadi, tanpa diminta, aku sudah sangat mengerti. Berarti bawa oleh-oleh juga, dokter? Aku bawa sedikit oleh-oleh, karena keterbatasan kiloan untuk pulang itu terbatas kan. Maksimal 30 kilo. Betul. Gitu. Berarti harusnya beli oleh-olehnya jangan di Tanah Suci. Gimana caranya? Di Tanah Abang aja. Kan banyak toko oleh-oleh haji. Aku gak kepikiran ini. Ada kalau di kampung tuh banyak jamaah haji yang sebelum berangkat dia udah nyiapin oleh-oleh. Gitu. Betul. Aku packing sendiri. Dari sana.
Kilo-kilo kismis, coklatnya. Berarti nanti dibagi-bagi oleh-olehnya. Aku sekarang. Sekarang, oke. Nah, ini dia. Yang pertama buat tim jeda nulis dulu ya. Oke. Nanti dibagi-bagi aja ya. Ada Iya. zam-zam, kacang, kismis, kurma, gantungan kunci, Oke. sama sejadah. Siap ya. Nanti biar aku aja yang bagi-bagi. Aku adil kok orang. Taruh sini ya. Terima kasih Iya. Dokter Gia. Terus Kita untuk juga doakan Habib, semoga hajinya mabrur. Oh, ada buat aku. iya, buat Habib ada 2. Pertama, ini buat di kantor ya, tambahan. Biar Apa? kalau kangen Madinah dan Mekah, Wih. indah banget. Ada. Nih, ini satu Madinah, satu Mekah. Yes. Indah, terima kasih. Ini buat tambahan parfum biar lebih pede. Oh, parfum Arab. Terarium. Wih. Terima kasih banyak dokter, Siap. banyak banget nih oleh-olehnya, serius. Iya. Wah, tadinya saya mau ambil oleh-oleh ini ya, tapi berhubung udah ada parfum ya udahlah. Dokter terima kasih, kita taruh sini oleh-olehnya. Iya. Nah, dokter, sama dari yang menyambut itu juga ada sunnahnya. Apa Kalau tuh? yang datang adalah memberikan Iya, oleh-oleh. Buat kita yang menyambut itu ada sunnahnya. Apa itu? Namanya itu membuat perayaan walimah Perayaan, yang oh. disebut nakiah. Nakiah. Nakiah itu menyambut Oh, dengan gitu. riang gembira kedatangan jamaah haji. Oh, nah, gitu. aku sudah siapin penyambutan buat Dokter Gia. Masa? Iya. Masya Allah. Nih, kita sambut Haji Dokter Gia. Masya Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Ini dari mana? Istimewa banget, terima kasih ya. Aku doain juga diundang Gus Yama ke sana ya. Kebaik dulu ya. Kebaik dulu ya. Terima kasih Banyak. teman-teman. Makasih banyak, makasih banyak. Dadah. Dadah, Masya Allah. Nah, itu sunnahnya. Terharu aku. Iya. Tadinya kita mau nyambut dari depan. Jangan. Kasihan tetangga. Dokter, nah jadi gimana ceritanya nih? Selama perjalanan haji. Total berapa hari? Ya hampir sebulan, 28 hari berarti kan 4 minggu. 4 minggu, oke. Berarti ceritanya paling enak nih. Kita bagi-bagi per minggu ya? Ya, Iya. Jadi minggu pertama, kedua, iya, iya, ketiga, cocok, keempat cocok, ya. cocok. Berarti 4 minggu. Minggu pertama dulu. Itu kondisinya harus pakai ihram langsung. Di mana? Di sini? Di sini. Di Jakarta? Berangkat itu pakai ihram. Biar Nggak ribet nunggu ganti di sana, di atas. pesawat. Karena habis itu mau umroh tamatu itu. Iya. Umroh wajib yang di depan itu. Iya. Oke, sip. Aku pakai ihram, udah siap. Mana namanya? Turun ke apartemen transit di Mekah. Oh, langsung turunnya di Mekah. Tapi jaraknya kira-kira 10 sampai 11 kilo ke Masjidil Haram. Jadi memang tidak mungkin tiap hari bolak-balik ke Masjidil Haram, impossible. Karena itu di apartemen transit. Apartemen transit. Itu bersama 500 jamaah. Yes, satu apartemen itu 500. Karena terbatas tempatnya, jadi aku sekamar itu berlima. Dan 5 ini adalah jemaah yang lansia semuanya. Oke. Umur 78, 80, 81, 84 gitu. Aduh. Jemaah jadi aku sekamar, yang kamar tuh mepet ya, jarak antar kasur cuma
satu kaki gitu. Betul. Jadi kalau kamar apartemen atau hotel jamaah haji khususnya, sebenarnya juga jamaah umroh, Iya. kalau harganya yang sedang gitu, itu Barengan. satu ruangan, kemudian kasurnya satu persatu, ada dipannya juga, kemudian dijejer gitu Yes, ya dok. gitu. Dan jarak antar dipan satu ke yang lainnya itu dikit banget, ya. cuman buat turun kaki aja biasanya. Iya betul. Jadi jangan dibayangin satu jemaah satu kamar, enggak. Satu jemaah satu kamar itu berlima. Berlima, kadang Aku berenam, berlima. kadang berempat gitu. Iya betul. Nah sampai terus kita mulai umrohnya ya Bib. Kita mulai umrohnya. Ini dulu, pas di kamar itu bersama para lansia itu. Dan semuanya bahasa Jawa. Jadi jemaah Oh, aku bahasa kebanyakan Jawa. Solo, Madura, Surabaya, Jogja, Semarang. Semuanya pakai bahasa Jawa. Oke, yang Jawa, Madura itu. Dan aku ngerasa terbantu sama mutawif dari Madura. Iya. Tenaganya luar biasa, tiada duanya. Pengetahuannya juga karena udah Iya. lama di sana. Iya, mutawif Iya. aku dari 80% mutawif aku dari Madura. Istimewa, Beb. Istimewa. Power. Bahkan mereka biasanya sambil nyambi jadi ini apa? Pendorong kursi roda. Pendorong kursi Bisa. roda sama ini joki Hajar Aswad biasanya. Nganterin orang buat nyium Hajar Aswad. Oh gitu ya? Iya. Joki Asad. Terus dokter, jadi udah mulai Iya. umroh Dan pertama. kenapa aku digabungin? Karena aku harus mantau resiko tinggi ini. Iya. Apa itu resiko tinggi? Jadi waktu aku nerima amanah 500 jemaah, itu aku udah golongin mana yang resiko tinggi, mana yang resiko sedang, mana yang resiko rendah. Resiko tinggi itu yang punya riwayat stroke, riwayat jantung, Itu berapa persen, hipertensi. Dok? Besar. 50%. Oke, wow. Yang termasuk lansia, cuma lansia Iya, aku iya. sortir lagi yang resiko tinggi itu ya kira-kira 10-20% gitu. Iya. Nah, ini kan lansia-lansia. Lucu, Beb. Di sebelah aku ini demensia gitu. Aku cerita kan demensia kan. Iya, 84 tahun soalnya. Saking demensianya, dia short term memory loss. Jadi yang kemarin tuh dia udah lupa. Ngapain. Tapi cerita masa lalunya dia ingat. Oh. Cerita kemarin abis ngapain, bahkan nggak tahu orang gitu. Jadi lucu, Beb. Aku bangun ya, aku tidur, nyalain alarm buat sholat subuh misalkan, dia bangun juga, bangun, terus kita berdua lihat-lihatan, kue sopo. Siapa kamu? Tiap hari ditanya hal yang sama. Jadi, kue sopo. Dia merasa tidur sama orang baru aja tiap hari ya. Kue sopo. Jadi aku jawabnya ganti-ganti. Aku Dr. Gia Pratama. Aku suaminya Syafira. Aku anaknya Amir Hamzah. Tiap hari aku ganti. Tapi tetap maknanya ya dokter Gia juga. Iya, tapi dalam hati, alhamdulillah aku baru kali ini ada yang gak kenal aku gitu. Kemudian, wah Dokter Gia. Iya. Ini kue sopo. Woi, aku malah happy loh itu. Seharusnya dokter ini biar dia masuk ke core memorinya. Aku koncoy Habib. Kan di tanah suci. Oh, iya. Aku koncoy Habib. Bener. Jadi, tapi di akhir, di ending aku videoin. Mbak, aku sopo. Dokter, wah ya udah akhirnya diinget. Mungkin karena gak short lagi udah ya. Udah long kan, ingatannya kan. Dokter, akhirnya inget. Udah long, maksudnya ke long. Iya, maksudnya kan udah ingatan jangka panjang nih. Dia kan yang short aja yang lupa. Iya. Kue sopo. Tapi itu kan bikin rendah hati banget ya. Kue sopo, iya juga ya. Aku tuh siapa ya? Iya. Dan itu pesan utama dari memakai ihram kan. Bahwa Iya. copotlah jabatan kamu. Kalau kamu punya bintang sebagai militer, bintang itu tidak ada di hadapan Allah. Copotlah pakaian kedokteran kamu. Di hadapan Allah kamu bukan dokter lagi. Hamba. Iya, hamba. Kemudian copotlah pakaian jubah Habib kamu. Kamu bukan lagi Habib. Bahkan copotlah pakaian yang keren menurut kamu karena kekayaan kamu itu tidak ada artinya. Ya. Pakailah pakaian sebagaimana akan kamu pakai ketika nanti kamu wafat. Yes, betul. Nah, di minggu pertama ini goals utama aku adalah gain trust, mendapatkan kepercayaan dari 500 jemaah haji itu. Jadi caranya gimana? Setiap hari aku kunjungin, bahkan tiap pagi aku periksain tensi, gula darah, kolesterol sama tim medis itu bareng-bareng ya. Aku selalu bilang, kalau ada apa-apa, telepon, WA,
panggil, dok terserah panggil. Kita ada di sini tuh untuk dampingi gitu. Nah, berhasil tuh Bib. Aku berhasil gain trust 500 jemaah ini. Dok, sebelum lanjut, kenapa kepercayaan itu jadi penting bagi dokter?